Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa ashabil mujahidin masabbaha musabbihum buratawasila ma ba'du. Boleh ditulis teman-teman semuanya di kolom chat. Di kolom chat teman-teman semuanya alasan untuk gabung menjadi affiliate. Alasannya apa coba, sambil ditunggu alasannya kita bakalan nerangin dulu nih. Teman-teman semuanya mungkin kalau misalnya dari flyer atau pamflet yang sudah disebarkan seperti itu, ada satu kata yang menarik, yaitu pengen nggak bisa jualan tapi punya cuan tambahan, nggak jualan tapi punya cuan tambahan. Nah, kalau jualan itu teman-teman semuanya, kalau jualan itu biasanya kalau jualan itu orang-orang jualan butuh yang namanya modal dulu, ya nggak sih? Butuh yang namanya modal, butuh yang namanya uang di awal, butuh yang namanya kemampuan seperti itu. Pengen dapat penghasilan tambahan, cocok, pengen dapat penghasilan tambahan. Termasuk yang lagi ngomong ini juga seperti itu. Pengen dapat penghasilan tambahan, butuh duit. Waduh, iya betul, semua orang butuh duit. Duit bukan segala-galanya, tapi sekarang semuanya butuh duit. Naik haji butuh duit, umroh butuh duit, sekolah anak sekarang nggak bisa dibayar dengan keikhlasan atau misalnya dibayar dengan sabar, seperti itu nggak bisa. Kalau misalnya kita bayar anak sekolah, kepala sekolahnya tanya atau panitianya tanya, ini ada biaya daftarnya sekian. Oh, kata orang-orang, saya disuruh bersyukur, disuruh sabar, seperti itu. Kira-kira bayar pakai syukur, pakai sabar buat sekolah bisa atau enggak? Enggak bisa teman-teman semuanya ya. Semuanya butuh duit, butuh penghasilan tambahan. Kalau misalnya pengen ngerti atau belajar jualan lewat online, oh biasanya Kak Amanah jualannya lewat apa? Lewat offline. Seperti itu. Balik lagi ya, ini biar nggak ke distract. Butuh duit, butuh cuan, butuh semuanya, segala kebutuhan yang ada di muka bumi ini biasanya memang alat tukarnya itu adalah dengan duit. Alat tukarnya dengan uang, alat tukarnya dengan uang. Uang itu dapetin dari mana? Biasanya dapetin dari satu, dikasih. Dua, kemudian dua bekerja, ketiga nemu, keempat apalagi yang bisa dapetin duit. Itu kan kayak gitu. Yang penting ada apa? Misalnya dari empat itu ada usahanya, ada sesuatu, ada actionnya kita untuk memperoleh si duit tadi, DUIT itu, duit, uang, penghasilan, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang bakalan nantinya teman-teman semuanya itu kepengen penghasilan tambahan tapi tanpa harus kehilangan sumber penghasilan utama. Atau teman-teman yang mungkin, kalau yang tadi kalimatnya adalah penghasilan tambahan kan berarti sudah punya penghasilan ya. Kalau teman-teman yang sudah mengatakan pengen punya penghasilan tambahan berarti memang sudah ada penghasilan yang lain, penghasilan utama. Ada juga orang yang pengen berpenghasilan. Nah, kan beda nih. Orang yang kepengen berpenghasilan kemudian pengen punya penghasilan tambahan. Nah, kesemuanya ini, affiliate ini, teman-teman semuanya, affiliate ini cocok buat semuanya. Cocok buat satu, buat yang pengen berpenghasilan. Kedua, pengen yang penghasilan tambahan atau basket size-nya bukan basket size ya, atau sesuatu yang ditampung itu lebih besar, seperti itu. Tapi jauh lebih penting daripada itu teman-teman semuanya, jauh lebih penting daripada itu dibandingkan kita menginginkan jumlah uang yang sangat besar, jumlah nominal cuan yang sangat besar, itu tergantung wadahnya. Teman-teman semuanya tidak bisa mewadahi air 1 galon dengan teman-teman punyanya itu 1 gayung. Paham ya? Coba dicermati lagi ya. Teman-teman tidak akan bisa menampung semua air 1 galon
kalau teman-teman hanya punya satu gayung, ya enggak? Jadi teman-teman hanya punya satu gayung, ya udah berarti kapasitas maksimalnya adalah satu gayung. Padahal rizki yang Tuhan semesta alam ini bagi-bagi itu lebih dari apalagi satu galon, satu samudra, 7 samudra, semuanya ya, semuanya itu bisa banget kita peroleh dari maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, maha kayanya semesta alam, maha kayanya Tuhan semesta alam itu maha bisa dan maha mampu untuk menjadikan teman-teman semuanya itu kaya raya seperti itu. Itu mindset pertama dulu. Mindset pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita, saya dan teman-teman semuanya itu adalah teman-teman semuanya itu harus menyiapkan wadahnya. Menyiapkan wadah untuk menjadi seorang miliarder, seorang triliuner, seorang jutawan, seorang apapun seperti itu, yang penting harus menyiapkan wadah. Wadah itu dari mana, Mas? Nah, ini saatnya. Mulai menata ininya dulu. Menata alam bawah sadar kita dulu bahwa uang, rezeki, atau apapun itu akan datang tergantung dengan seberapa besar kapasitas kita bisa menerima. Nah, kapasitas itu, wadah itu bisa diartikan teman-teman semuanya adalah satu kebutuhan. Apa? Kebutuhan, bukan keinginan ya. Kebutuhan sama keinginan itu beda. Kebutuhan sama keinginan. Orang yang butuh sama orang yang ingin itu jauh berbeda. Orang yang butuh dan orang yang ingin jauh berbeda. Contoh, orang yang butuh adalah orang yang biasanya adalah mau. Orang yang butuh adalah orang yang mau ya. Mau. Contoh kayak gini. Saya mau pergi ke Tegal, saya mau pergi ke Lampung, atau sekedar kayak gini. Mindsetnya dimulai lagi saya ini ya, di setting, di reset mindsetnya. Kalau saya mau ke Tegal dengan saya ingin ke Tegal, bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya banyak. Bedanya banyak. Kalau orang mau itu biasanya ada actionnya ya teman-teman semuanya ya. Kalau orang yang mau itu ada actionnya. Tapi kalau orang yang ingin, saya ingin ke Tegal, saya duduk di sini kemudian saya ingin ke Tegal buat beli cumi-cumi, buat beli dasmanyung, nah itu ke Tegal. Itu kayak gitu. Tapi kalau sekedar, kalau misalnya saya mau ke Tegal, maka saya beranjak dari kursi saya ini, saya ambil motor, saya nyalakan, kemudian pergi deh, itu mau. Nah, kebutuhan pun seperti itu teman-teman semuanya ya. Kebutuhan pun seperti itu. Mungkin orang-orang yang pengen punya penghasilan tambahan itu adalah orang-orang yang jangan-jangan selama ini yang dianggap mereka sebagai kebutuhan itu hanya sekedar keinginan. Mungkin seperti itu. Contoh, saya ingin mobil, padahal saya baru kelas 3 SMA misalnya. Urgensi dari mobil itu apa? Buat anak 3 SMA. Berarti kan tidak butuh. Nah, kalau misalnya kecuali anak sekolah itu butuhnya seragam sekolah, alat tulis, sepatu, dan sebagainya. Oh, itu sudah masuk ke kebutuhan. Nah, lahirlah dari berangkat dari situlah kebutuhan itu teman-teman semuanya, kebutuhannya teman-teman semuanya, mulai dari biaya sekolah, terus buat makan sehari-hari mungkin, atau mungkin buat yang lain, ubahlah keinginan itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, affiliate ini teman-teman semuanya, affiliate ini adalah salah satu jalan dari maha kebaikan Tuhan yang doa-doa teman-teman semuanya itu langitkan selama ini, dan jawabannya itu ada di sini, ada di affiliate ya. Ada di mana? Ada di affiliate teman-teman semua.
Misi 1 juta pertama dari afiliat langkah mudah buat kamu yang baru mulai. Ini mungkin teman-teman semuanya di sini adalah orang-orang baru, orang-orang yang orang-orang yang baru mengenal afiliat seperti itu. Semudah apa sih afiliat itu? Nah, ini saya buka dengan cerita sukses. Cerita suksesnya ibu-ibu yang punya anak kecil, tuh senyumnya, senyum 1 juta rupiah ya, kita senyumnya senyum jutawan itu kayak gitu tuh, senyum 1 juta rupiah. Bunda Danik namanya itu, Bunda Danik namanya Budanik, seorang ibu yang punya anak kecil bayi lagi tuh. Kalau misalnya dilihat dari foto itu umur berapa bulan, 2 atau 3 bulan tuh, karena bayinya udah bisa melirik ya. Bayinya udah bisa melirik itu, makanya umurnya sekitar 2-3 bulan. Nah, teman-teman semuanya, Budanik yang punya anak kecil itu umurnya 2-3 bulan kayak gitu, tidak terhalangi, tidak terbatasi, tidak membatasi dirinya itu untuk bisa apa? Bisa beromset tuh. Omsetnya nyampai Budanik 3.884.000 rupiah. Ini omset ya, ini omset ya. Ini omset, total itu omset. Kalau misalnya Budanik ini punya komisinya ternyata adalah 15%, tuh 15% kali 3.800.000, 450.000. Padahal di atasnya juga ada Kak Akso tuh, nyampai hampir 8 juta. Itu Pak Akso, saya ceritakan teman-teman semuanya, Pak Akso itu biasanya 1 bulan kalau di affiliate ini nyampai 10 juta. 10 juta kalau misalnya dibuat paling kecil saja 10% komisinya, itu dapetin 1 juta. Hanya dengan apa Ibu Bapak sekalian? Hanya dengan apa? Hanya dengan langkah-langkah sederhana. Langkah-langkah sederhananya apa? Ini adalah langkah-langkah yang harus teman-teman semuanya yang kepengen banget punya sukses, yang kepengen banyak banget punya penghasilan tambahan, teman-teman semuanya kudu banget duplikasi langkah-langkah mereka. Apa saja kita pelajari selanjutnya ya. Nah, langkahnya Bu Danik dan Bu Akso, Pak Salahuddin Akso tadi adalah dia menjadi afiliat. Menjadi apa Ibu Bapak? Menjadi afiliat. Tugasnya afiliat itu adalah mempengaruhi ya. Afiliat itu teman-teman semuanya, entah itu afiliat TikTok, afiliat Shopee, afiliat apapun, afiliat itu tugasnya adalah untuk mempengaruhi. Sekali lagi ya, afiliat itu tidak untuk jualan tapi untuk mempengaruhi. Enaknya teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang memang sudah memakai, sudah mengkonsumsi, sudah menggunakan, sudah membeli, sudah merasakan apa yang menjadi alat bantunya teman-teman nanti ketika teman-teman menjadi seorang afiliat. Paham ya? Sudah pernah merasakan manfaat apa yang akan menjadi senjatanya teman-teman semuanya menjadi seorang afiliat. Karena apa? Karena apa teman-teman semuanya? Secara garis besar, afiliat itu adalah orang-orang yang nantinya bakalan mempengaruhi. Nah, mempengaruhi itu bisa dari mana? Bisa dari satu, caranya adalah mengenali produk itu dengan baik, mengenali sesuatu yang mau dikenalkan oleh teman-teman semuanya itu kepada calon calon pelihat, apa istilahnya ya, yang bisa buat mempengaruhi si katakanlah viewersnya teman-teman. Nah, kalau misalnya katakanlah viewersnya teman-teman, orang-orang yang melihat teman-teman, orang-orang yang bakalan melihat kontennya teman-teman semuanya, seperti itu. Kemudian punya tugas lagi apa? Tentu saja orang yang mau mempengaruhi itu adalah orang yang harus siap. Orang yang harus siap untuk punya alat buat mempengaruhi. Paham ya? Kita punya pengaruh nih, contoh kayak Presiden Prabowo seperti itu. Presiden Prabowo itu bisa
bisa jadi pengaruh, bisa menjadi seorang influencer, bisa menjadi seorang afiliat. Untuk apa? Untuk masyarakatnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menjadi presiden. Alatnya beliau untuk mempengaruhi adalah dengan menjadi presiden, kan? Sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Itu tugasnya menjadi presiden, makanya dia bisa mempengaruhi. Teman-teman juga seperti itu. Tugasnya apa nanti kalau seorang afiliat itu? Pertama, mengenali produknya dengan baik, produk yang dari teman-teman semuanya bakalan pasarkan, bukan pasarkan, kenalkan nanti. Kemudian punya alatnya. Alatnya apa? Rukunnya orang itu kan satu, kayak rukunnya orang mencintai gitu loh. Rukunnya orang mempengaruhi, ya kan? Satu kan yang mempengaruhi, yang dipengaruhi, alat mempengaruhi, cara, alasan mempengaruhi, cara alat mempengaruhi, kemudian cara mempengaruhinya, ya. Itu rukun mempengaruhi. Ini saya baru nemu ini. Rukun mencintai pun seperti itu, yang mencintai, yang dicintai, sebab mencintai, alat untuk mencintai, cara mencintai, itu kayak gitu. Mempengaruhi juga sama, rukunnya ada 5. Yang mempengaruhi siapa? Kita. Yang dipengaruhi siapa? Viewersnya kita. Sebab kita mempengaruhi apa? Tadi alasan tadi yang saya korek tadi di depan. Teman-teman semuanya pengen jadi afiliat itu alasannya apa? Pengen punya penghasilan tambahan, pengen pengen jadi jutawan dan lain sebagainya. Kemudian alat untuk mempengaruhinya gimana? Alatnya apa? Nah, ini ada story WA, ada chat WA, ada broadcast, ada sosial media. Itu adalah caranya. Alatnya. Caranya bagaimana? Caranya dikerjakan. Caranya dikerjakan dengan cara apa? Dengan cara memberikan edukasi, kemudian sharing affiliate. Kalau misalnya disebutnya affiliate itu biasanya adalah sharing, membuat konten. Kemudian yang bagaimana caranya yang lain adalah setelah melakukan proses itu semuanya adalah untuk memfollow up juga, ya. Tapi kalau bedanya, kalau misalnya teman-teman semuanya menjadi afiliat TikTok dan afiliat Shopee, biasanya kan tidak langsung bersentuhan dengan si calon customernya. Lah, enaknya kalau misalnya dikulakin ini teman-teman semuanya, nantinya dikulakin ini teman-teman semuanya ada kesempatan untuk mempengaruhi mereka, untuk memfollow up mereka. Karena apa? Nanti teman-teman semuanya bakalan punya database dari orang-orang yang melihat atau orang-orang yang terpengaruh oleh teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian bedanya apa? Bedanya apa sih afiliat dengan yang lain? Afiliat itu tidak sama dengan dropshipper, tidak sama dengan reseller, ya teman-teman semuanya, ya. Kalau misalnya reseller itu biasanya teman-teman harus membeli dulu kemudian menjual lagi. Itu namanya reseller. Tapi kalau afiliat benar-benar mulai dari nol, modalnya nol. Mulai dari nol, modalnya nol. Cukup dengan apa? Cukup dengan teman-teman semuanya mau ngonten. Mau ngonten. Ngontennya konten apa, Mas? Saya sudah tua. Saya sudah aki-aki. Saya sudah ini. Saya nggak pantas ini buat ini di kamera. Kayaknya saya lebih cantik 50 tahun yang lalu. Saya lebih cantik 30 tahun yang lalu ketika saya umur 20 tahun, 21 tahun, 25 tahun yang masih kencang kulitnya. Itu nggak perlu seperti itu, Ibu Bapak sekalian, ya. Kalau misalnya di sini sudah hadir ada yang sudah aki-aki atau nini-nini seperti itu, tidak usah khawatir, karena zaman sekarang teman-teman semuanya sudah dimanjakan dengan teknologi. Yang penting teman-teman semuanya adalah mau berproses. Kamu nggak harus sempurna, cukup mau berproses, ya teman-teman, ya. Kemudian teman-teman semuanya yakin sama produk yang bakalan teman-teman semuanya itu kenalkan. Mau dipengaruhi ke orang itu kudu yakin. Kalau nggak yakin gimana? Kalau nggak yakin sama produknya, nanti ya masa kayak gini, ya. Contoh, di sini ada tisu nih. Di sini ada tisu. Saya mau mempengaruhi teman-teman semuanya untuk memakai tisu ini. Tapi saya nggak yakin, misalnya kalau misalnya teman-teman semuanya itu tisu manfaatnya buat apa, Mas? Atau tisu itu gimana? Terus saya jawabnya kayak gini, ini tisu ya daripada saya nganggur, ya, nih tisu dibelilah, tolonglah, kayak gitu.
Atau misalnya, ya saya juga nggak yakin sama tisu ini, saya tadi nemu di atas meja pengen dijual aja, itu orang-orang tidak akan yakin, orang-orang juga tidak akan terpengaruh kalau seperti itu ya. Tapi coba kalau bahasanya diganti seperti ini, Pak Bu, setelah Bapak Ibu makan, itu baiknya pakai tisu yang higienis, baiknya pakai tisu yang ekonomis, murah, lembut di tangan, kemudian aman untuk badan dan sebagainya. Ini bersih banget, apalagi buat anak-anaknya ibu bapak sekalian. Kan kita nggak tahu ya pergaulan orang-orang di luaran sana, mungkin habis megang apa. Ini kalau misalnya teman-teman semuanya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di rumah tisunya malah nggak ada tisu, naudzubillah ya. Emang setiap rumah kan harus ada tisunya. Ini kudu banget sih Pak Bu, tisu ini nih, tisu oren, tisu segar oren. Ini cocok banget buat ibu bapak sekalian yang aktivitasnya banyak, kemudian makannya juga biasa menggunakan tangan atau apalah dan sebagainya. Itu diyakinkan seperti itu karena yakin tentang tisu si oren ini, tisu oren itu. Menjelaskannya dengan berbinar-binar, menjelaskannya dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun, dengan produk-produk yang akan teman-teman semuanya itu promosikan atau mau dikenalkan seperti itu. Terus yang jauh lebih penting daripada itu adalah affiliate adalah sama dengan orang yang membantu orang menemukan produk yang tepat. Biasanya orang itu punya masalah dan kita hadir sebagai solusi. Itu seperti itu, hukumnya seperti itu. Orang punya kebutuhan, kita punya penawaran, kebutuhan, disandingkan penawaran nanti beririsan juga dengan yang namanya closing. Makanya teman-teman semuanya harus banget, kudu banget, bisa banget menemukan kebutuhannya calon orang yang bakalan dipengaruhi oleh teman-teman. Paham ya? Misalnya bangun kebutuhannya mereka, kebutuhannya si anak bayi itu apa? Kebutuhannya anak-anak usia di atas 2 tahun apa? Di atas 2 tahun apa? Kebutuhannya anak-anak yang suka main gadget apa? Kebutuhannya aki-aki nini itu apa? Kebutuhannya si bapak-bapak apa, kayak gitu. Harus bisa mencari kebutuhannya mereka. Maka kalau kebutuhan itu sudah ada di tangannya teman-teman semuanya, sudah memahami kebutuhannya Riza, kebutuhannya Ambar, kebutuhannya Kak Maimunah, kebutuhannya Kak Aan Khan, kebutuhannya apa, dicari tuh si kebutuhan tadi. Nah, teman-teman semuanya hadir menjadi solusinya. Itu seperti itu, hadirlah, jadilah menjadi solusi untuk setiap kebutuhan mereka yang mereka cari. Caranya apa? Untuk kita-kita yang masih pemula ini, teman-teman semuanya, untuk kita-kita ini yang masih pemula ini, gimana caranya untuk menjadi affiliate? Hanya dengan melakukan 3C. Cobain apa Mas? Cobain produknya. Untungnya teman-teman semuanya itu sudah pernah mencoba produk-produk yang ada di Kolakin ini. Aibus, Vitasma, Vitami, Etawalin, Etawaku, Freshmark, Simuno, dan lain sebagainya. Itu manfaat dari produk-produk itu, dan atau apa yang teman-teman semuanya rasakan atau kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, diceritain ke semuanya, ke semua orang yang pernah teman-teman semua temui atau yang belum pernah teman-teman semua temui. Caranya gimana? Kan ada TikTok, ada WhatsApp, ada Shopee, ada kulakin.id juga bisa seperti itu. Jadi caranya adalah dengan mencoba secukupnya, kemudian menceritakan sebanyak-banyaknya, menceritakan tentang itu, produk-produk itu, produk-produk yang teman-teman semuanya sudah pernah cobain itu. Kemudian cuanin caranya gimana? Setelah cerita ada CTA, call to actionnya gimana? Call to actionnya itu teman-teman semuanya adalah dengan membagikan link, share linknya itu udah share link, kemudian diklik untuk
mereka memakai juga untuk mengajak orang-orang yang sudah melihat kontennya teman-teman itu untuk mencoba juga, memakai juga, mengkonsumsi juga. Itu caranya. Segampang itu teman-teman semuanya jadi affiliate. Pertama adalah mencoba, menceritakan, dan juga mencuankan ya. Itu seperti itu. Cobain dulu manfaatnya dan keunikannya itu sudah saya terangkan tadi, pahami, rasakan manfaatnya, dan ambil foto pribadi pakai produk ya. Jadi teman-teman semuanya tadi, rukun mempengaruhi. Nah, rukun mempengaruhi yang kelima ini bagaimana caranya? Kan sudah ada alatnya nih. Alatnya apa? Alatnya adalah produk-produk yang sudah pernah teman-teman semua pakai, beserta media sosial, beserta alat-alat yang selama ini teman-teman gunakan, yaitu handphone. Itu kayak gitu. Alatnya pakai itu. Caranya gimana? Caranya nanti bakalan dibahas di sesi berikutnya ya. Di sesi webinar berikutnya bakalan dibahas tentang gimana sih caranya mengoptimalisasi WhatsApp, gimana sih caranya tentang mengoptimalisasi Instagram, gimana caranya mengoptimalisasi TikTok, gimana caranya optimalisasi Shopee. Itu bakalan dibahas tuntas, secara tuntas, nanti berkelanjutan setiap hari Sabtu jam 10 seperti itu. Ini di dasar-dasarnya dulu. Kemudian ceritain produknya. Ceritain produknya itu ceritain apanya, Mas? Ceritain selama teman-teman semuanya memakai produk tersebut. Kayak gitu. Dari sudut pandangnya teman-teman semuanya. Karena apa? Kalau kita menggunakan bahasa yang biasa kita gunakan selama ini, kalau kita biasa menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, orang itu nampaknya menerimanya itu bakalan lebih dek gitu loh. Gimana sih ya bahasa ini ya? Pokoknya orang-orang itu bakalan lebih menerima kalau dengan bahasa yang selama ini kita pakai. Misalnya orang Jawa dengan ngapaknya misalnya, orang Sunda dengan bahasa Sundanya. Kalau misalnya targetnya teman-teman adalah masih di lingkungannya sendiri, gunakanlah bahasa sehari-hari seperti itu. Kemudian cuanin ceritanya, cuanin ceritamu. Cerita-cerita yang teman-teman semuanya itu bangun, cerita yang teman-teman semuanya itu share, bagikan tentang produk-produk yang sudah teman-teman cobain tadi. Kemudian cantumkan link referral ya, dicantumkan link referralnya kalau misalnya teman-teman semuanya menceritakan itu lewat media sosial. Tapi kalau misalnya teman-teman semuanya ceritanya saya cerita ke tetangga, Mas, cerita sama mertua, cerita sama mantan, cerita sama crush, cerita sama siapa gitu ya, ceritanya secara langsung gimana, Mas? Nah, nanti ada caranya seperti itu. Bantu calon pembeli untuk klik dan order, itu kayak gitu. Jadi intinya adalah mengajak mereka untuk ikutan nyobain, ikutan merasakan manfaat yang sama ketika teman-teman semuanya menggunakan produk-produk dari Kolakin ini. Oke, ini slide-nya habis ternyata saudara-saudaraku yang kucinta dan kubanggakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo, mumpung kita di sini ada mentor juga ya. Ada para mentor di sini, saya perkenalkan satu-satu. Ada Mbak Riza, mentor Riza, kemudian ada mentor Ambar, mentor Fenty, mentor Tessa, mentor siapa lagi nih? Sebentar, saya absen. Ada Kak Aan Khan. Ih, Masya Allah, ini saya senang nih lihat Kak Aan Khan nih. Kak Aan Khan, jangan-jangan ini Amir Khan lagi nyamar ya? Hah? Kak, ada mentor Ros, kemudian ada Kak Riza dan kakak-kakak yang lain. Di sini kita yang namanya Kulakin, teman-teman semuanya. Kulakin itu adalah satu platform Kulakin.id itu satu platform yang mirip Shopee sama TikTok seperti itu. Isinya adalah affiliate yang kayak teman-teman semuanya itu masih baru-baru. Nah, cara kerjanya kayak gimana di Kulakin.id ini? Nanti bakalan teman-teman semuanya gabung di grup mentoring. Maka di sana bakalan dikasih konten. Enaknya di ini kayak gitu.
kita ada bank kontennya juga teman-teman semuanya, ada bank konten. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau mulai beraksi, mau mulai cuanin seperti itu bakalan ada kontennya yang bisa teman-teman semuanya edit, kemudian dibagi untuk memperkenalkan ya, kayak gitu. Itu seperti itu. Jadi ingat teman-teman semuanya, tugas afiliat adalah bukan untuk jualan, tapi untuk mempengaruhi ya. Sekali lagi ya, tugas afiliat adalah untuk jualan, untuk mempengaruhi, bukan untuk jualan. Dan rukun mempengaruhi ini teman-teman semuanya ya, tolong dicatat. Rukun mempengaruhi adalah 1, yang mempengaruhi, 2, yang dipengaruhi, 3, sebab mempengaruhi, 4, alat untuk mempengaruhi, 5 adalah cara mempengaruhi. Kiranya dari saya cukup sekian teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan, monggo bisa ditulis di kolom komentar atau di kolom chat. Karena ini saya sedang ditunggu juga ya teman-teman semuanya ya. Yuk nanti boleh dibantu Mbak Riza, Mbak Fenty. Kalau misalnya ada yang tanya boleh angkat tangan kanannya, angkat tangan ininya ya, raise hand. Seperti itu, atau misalnya bisa langsung ditulis di kolom chat. Sumonggo Kak Anisah dan teman-teman semuanya. Ulakin itu apa, kemudian gimana caranya, seperti itu. Bisa diterangkan dulu Mbak Fenty sambil saya ini ke acara sebelah juga. Baik Pak, terima kasih Pak waktunya. Jadi untuk kalau sekarang ini kita ini ya affiliate Ulakin gitu. Kalau affiliate itu program untuk menambah penghasilan melalui sharing atau share konten. Iya, kedengeran Kak. Untuk selama ini sih ya dari member-member yang sebelumnya itu banyak caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, salah satunya itu melalui promosi secara online dan yang lainnya itu secara offline. Untuk yang online itu bisa melalui, paling simpelnya ini bisa melalui status WhatsApp atau langsung share ke kontak yang teman-teman punya. Bisa juga di Facebook ataupun di Instagram. Untuk yang lebih advance lagi bisa juga promosi di Facebook Marketplace. Nah, untuk Facebook Marketplace itu sendiri memang platformnya khusus untuk jualan ya. Jadi memang di situ biasanya audiensnya itu memang butuh gitu, benar-benar butuh. Kalau misalkan kayak Facebook yang biasa itu kan ini ya random gitu postingan orang. Bisa kehidupan sehari-hari bisa ini jadi lebih random saja gitu. Nah untuk offline-nya seperti contohnya itu di kita ada super mentor Budanik itu ini cara promosinya dengan cara menawarkan ke orang-orang terdekat dulu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Ais juga ya soal Budanik itu. Jadi menawarkan dari orang-orang yang terdekat dahulu seperti tetangga mungkin atau misalkan punya komunitas di rumah seperti perkumpulan ibu-ibu atau arisan dan yang lain sebagainya. Bisa juga ke saudara gitu. Biasanya kalau ke orang terdekat itu karena sudah punya ikatan gitu ya, sudah biasa bertemu gitu, lebih pada percaya sih gitu. Nah kalau di online itu kita biasanya bangun branding dulu sih, kita misalkan biar orang-orang tuh gimana caranya tahu kalau kita itu ada jualan produk tertentu gitu loh. Ketika mereka menemukan keluhan itu bisa langsung ingat sama kita gitu. Untuk sebelum promosi, kalau dari saya sih sarannya tahu dulu ya produk knowledge masing-masing produknya gitu. Jadi biar kalau ada yang nanya gitu bisa langsung kita kasih solusi gitu. Misalkan ada yang nanya tentang keluhannya pegel-pegel nih gitu. Nah jadi kita tidak perlu buka-buka dulu di HP apa ya karena kita sebelumnya udah punya basic product knowledge-nya. Nah kalau pegel-pegel itu pakainya apa? Pakainya Etawali. Misalnya dulu kalau untuk diabetes di kami itu ada Vitamil sama Bioinsulif. Ada juga vitamin less sugar gitu. Terus yang paling best seller ini biasanya yang sedang happening nih saat ini di Ulakin atau di affiliate itu ada produk Etawalin, Zimuno, Nutriflex sama Vitamin dan Aibus gitu. Jadi bisa
bisa banget nih teman-teman mulai dari promosinya, mulai dari produk-produk bestseller dulu seperti Ayus dan Etawalin karena dan vitamin juga karena memang kebutuhan atau demand-nya itu sedang banyak untuk saat ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Fenty. Terima kasih, terima kasih. Sama Pak. Ini ada pertanyaan ya dari Kak Aan Khan ya, Aan Khan kembarannya Amir Khan. Terkait mindset wadah, bagaimana menemukan wadah yang ideal? Oh, wadah ini maksudnya ya, wadah biar kita jadi kaya raya seperti itu ya. Untuk wadah jadi kaya raya, teman-teman semuanya, sebenarnya temukan dulu kebutuhannya. Jadikan keinginan itu adalah sebuah kebutuhan. Misalnya contoh, kalau teman-teman semuanya pengen sepeda motor, pengen sepeda motor, pengen sepeda motor itu ternyata sepeda motornya itu sudah punya satu seperti itu ya. Sudah punya satu, tapi itu untuk satu untuk semuanya. One for all, satu untuk semua. Satu buat ayahnya kerja, kalau misalnya ayahnya kerja, ibunya nggak bisa ngapa-ngapain, anaknya sekolah juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu munculkan kebutuhan itu teman-teman semuanya, sampaikan kepada Tuhan semesta alam ini bahwa ya Allah, ya Tuhan, ini saya sedang butuh, anak saya mau sekolah, anak saya butuh motor, hadirkan ya Allah, hadirkan. Itu kayak gitu. Itu semudah itu mengubah keinginan menjadi kebutuhan, mengubah keinginan menjadi kebutuhan, mengubah yang sekedar hanya apa namanya tadi sekedar ingin ternyata bisa menjadi kebutuhan. Itu adalah sesuatu saya memang sudah butuh karena teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam itu akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Contoh, anak TK, anak SD, butuhnya apa? Butuhnya cuman uang jajan buat beli permen, uang jajan buat beli apa ya, rezekinya cuman segitu-gitu aja. Nggak mungkin tuh anak TK ya dikasih uang 1 miliar kan, nggak kayak gitu. Sesuai kebutuhannya. Jadi teman-teman semuanya, jadilah orang-orang yang banyak kebutuhannya itu. Jangan-jangan banyak kebutuhannya itu kemudian mintalah kepada yang maha kuasa dengan cara dibarengkan juga teman-teman semuanya action apa namanya ini ikhtiarnya adalah dengan 3C tadi, cobain, ceritain, dan juanin. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, di hari Sabtu yang akan datang. Insya Allah akan bergantian mentornya seperti itu, karena materi-materinya juga ini akan berlanjut ya Kak Aan ya. Sabtu depan bakalan diinfoin lagi Kak Aan. Sabtu depan bakalan diinfoin lagi linknya, nanti materinya bakalan berganti lagi. Lanjutan tentu saja. Hari ini kita belajar tentang rukun mempengaruhi dan membesarkan wadah ya. Jadi wadahnya sekali lagi bahwa apa yang kita terima itu adalah sesuai dengan kapasitas wadahnya. Kalau wadahnya kecil ya menerimanya kecil. Kalau wadahnya gede berarti menerimanya gede. Jadikanlah membesarkan wadah itu adalah membanyakan kebutuhan. Misalnya saya butuh untuk membangun masjid, saya butuh untuk orang tua saya butuh untuk anak-anak saya, sampaikan aja kepada Tuhan semesta alam, maka semesta alam ini akan mendukung, semesta alam ini akan mengirimkan resonansi, mengirimkan gelombang-gelombang yang akan menyamakan kebutuhannya teman-teman semuanya ini kepada Tuhan semesta alam itu, yang sehingga akan muncul istilah mestakum, semesta mendukung. Itu seperti itu. Teman-teman punya kebutuhan, Tuhan punya kuasa, nanti semesta alam akan mempunyai dukungannya. Kayak gitu ya. Teman-teman semuanya, matur nuwun, selamat datang Bu Sri Mutiati itu siapa tadi ya. Kita cukupkan sekian, bakalan kita temui lagi Sabtu depan insya Allah dengan mentor yang berbeda dan juga dengan materi yang berbeda. Salam untuk keluarga, tetap sehat, tetap semangat teman-teman semuanya, karena di sini kumpulan orang-orang baru semua. Silahkan jangan ragu untuk tanya di grup, jangan males aktif di grup, jangan sungkan untuk tanya-tanya di grup atau tanya kepada mentor, karena
kita insya Allah ready 24/7 ya. Kita ready insya Allah 24/7. Demikian dari saya Rifki Aziz undur diri. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rizki, kemudahan mendapatkannya, kebermanfaatan setelahnya, dicintai keluarga, dihormati teman, dibutuhkan kehadirannya, dan dihargai oleh manusia lain. Karena itu adalah modal kita menuju kehidupan yang lebih abadi. Salam untuk keluarga yang ada di sana. Rifki Aziz Purbalingga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.